Halo, kita bertemu kembali dengan saya Hieronymus Erwin Indrawan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Tidak terasa, kita sudah memasuki pertemuan ke-15 ya, pertemuan terakhir. Oke, di sini saya akan kilas balik ya, di mana semester kemarin saya ditelepon oleh UBSI ya untuk mengajar mata kuliah pendidikan agama Kristen ini ya. Saya cukup terkejut ya karena saya merasa siapa saya ya? Saya bukan seorang yang begitu religius ya. Kemudian saya juga bukan seorang penghafal Alkitab ya, yang sering membaca Alkitab ya. Alkitab apa ayat-ayat dalam Alkitab hanya saya peroleh ketika saya rajin ke gereja ya, masa kecil ikut sekolah minggu, kemudian ikut-ikut pertemuan pendalaman Alkitab ya. Saya tidak mempunyai pengalaman secara pribadi membaca Alkitab ya. Namun mungkin itulah apa ya, cara Tuhan ya untuk memberikan kesempatan kepada saya ya. Kita harus berterima kasih terhadap kampus kita ya yang telah memberikan kita sarana untuk bertemu dengan saudara-saudara kita yang seiman ya. Jadi mungkin yang berasal dari beda jurusan, bahkan beda kampus, bahkan beda daerah ya, bisa bertemu bersatu dalam mata kuliah PAK ini walaupun berlangsung secara online ya, karena mata kuliah PAK merupakan mata kuliah e-learning ya, e-learning yang berarti memang tidak ada tatap muka. Mata kuliah ini memang mata kuliah e-learning ya, seperti mata kuliah lah lainnya. Namun saat saya memutuskan untuk menerima, saya merasa ya mata kuliah ini adalah mata kuliah spesial ya, mata kuliah spesial dibandingin dengan mata kuliah yang biasa saya ajar ya, itu yaitu di bidang akuntansi maupun manajemen. Mengapa spesial ya seperti itu? Karena kita diberi kesempatan untuk saling mengenal ya, lebih mengenal terhadap saudara kita yang seiman ya, seiman dalam Yesus Kristus. Kita difasilitasi ya. Karena itulah kita harus berterima kasih dan memanfaatkan sarana ini sebaik-baiknya. Karena itu saya menganggap ini adalah mata kuliah yang berbeda. Oleh karena itu, pada semester kedua saya mengajar ini, saya mengubah konsep tugas-tugas saya ya, karena ini adalah full e-learning sebenarnya, tidak pernah ada akan tatap muka ya. Saya mengubah konsep tugas-tugas saya yang dari semester sebelumnya adalah individual ya, menjadi lebih ke arah supaya bagaimana kalian bisa saling mengenal ya, saling mengenal antara satu yang dengan yang lainnya, baik itu yang mungkin satu kelas, mungkin juga satu jurusan, mungkin juga satu kampus, mungkin juga satu daerah ya. Karena ini berasal dari seluruh UBSI ya, kalian bisa saling mengenal antar jurusan, antar kelas, antar kampus, antar daerah. Nah, ini adalah kesempatan yang langka yang kita tidak akan peroleh di mata kuliah yang lain ya. Karena itu kenapa tugasnya dalam bentuk video. Seperti UBSI yang memfasilitasi kita dengan mata kuliah ini ya, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Saya juga berusaha memfasilitasi kalian ya
memfasilitasi kalian untuk saling mengenal ya dengan memberi tugas. Jadi kalian punya alasan saat ingin mengenal ya. Oh, yuk kita kerjakan tugas yuk. Nah, tugas itu juga kan saya tidak pernah kalian harus membentuk kelompok ya kan, tapi lontarkan saja di WA grup, siapa silakan join. Tidak usah ya Pak teman saya kelompok ya, tidak ada kelompok, silakan kalian berbaur ya. Sebenarnya tugas ini kan awalnya saya bilang kan tidak harus satu kelompok, ntar satu yang nggak bisa harus cari waktu yang sama, enggak, kapan kalian bisa kalian lontarkan ya kan. Nah, seiring berjalannya waktu, saya sebenarnya cukup kecewa ya, hasilnya masih sama ya, hanya segelintir ya mengumpulkan tugas ya, yang pada akhirnya saya ingin mengetahui kenapa hal tersebut terjadi ya. Saat saya memberikan tugas P14 itu ya, saat kenapa hal tersebut tugas-tugas tidak kerjakan ya, ya kebanyakan sebenarnya saya berharap alasan yang dikemukakan adalah karena sistem ya, karena kan kita sering error ya, di mana jam kuliah kita kadang-kadang hilang ya, tidak bisa kita akses ya. Nah, saya berharap alasan itu yang kalian lontarkan ya, yang kalian kemukakan ya. Ternyata lebih banyak ke malas, tidak bisa atur waktu, dan lain sebagainya ya. Tidak bisa, kebanyakan tidak bisa atur waktu, kemudian juga susah ketemu waktunya. Ya, berbagai alasan ya. Apakah saya menyalahkan? Tidak ya. Seperti kita ketahui dalam mata kuliah ini ya, kita manusia diciptakan dengan kehendak bebas dalam diri kita kan. Ada kehendak bebas dalam diri kita yang kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang benar ya. Itu adalah hak 100% hak kalian ya, untuk mengutarakan. Itulah pilihan kalian. Nah, itulah yang akan kalian jalani. Jadi yang satu poin pertama, saya menganggap mata kuliah ini adalah mata kuliah spesial ya. Nah, itu bagi saya ya, bagi saya yang mengajar, yang kebetulan dipercayakan ya. Ya, walaupun mungkin saya lihat dari video juga ada yang rajin mengirim, ada juga yang merasa ini adalah mata kuliah spesial ya. Gimana kita bisa berkumpul dengan saudara seiman. Oke, itulah ya. Tapi ketika kemarin nilai tugas sudah saya input ya, ternyata banyak juga yang dapat nilai 100, nilai sempurna ya. Setelah saya lakukan pengolahan nilai ya. Oke, kalian juga punya kehendak bebas ya, demikian juga dengan saya. Saya juga punya standar penginputan tugas ya, yang saya pertahankan objektivitasnya ya. Saya juga harus objektivitas ya. Usaha kalian akan menentukan hasilnya. Jadi saya juga mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya saya tidak bisa memberikan nilai dengan subjektivitas yang tinggi, toleransi yang tinggi. Saya sudah punya standar ya, di mana itu menjadi keputusan yang objektif ya bagi saya, yang harus saya berikan sesuai dengan apa yang telah kalian pilih, apa yang telah kalian putuskan ya. Perlu diingat ya bagi kalian, kita sering mengenal Yesus pernah berkata, setialah kepada masalah-masalah yang kecil ya, karena begitu saat kita setia kepada masalah yang kecil, maka kita sudah akan siap saat kita menghadapi masalah yang besar. Jangan menyepelekan ya, hargailah ya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita setelah belajar mengenai etika dan karakter ya. Nah, itu adalah hal yang terpenting ya bagi manusia ya. Nah, apa jadinya nuklir apabila kita tidak mempunyai etika dan karakter ya? Nuklir akan menjadi bom atom. Tapi ketika kita memiliki etika dan karakter, nuklir itu akan menjadi pembangkit tenaga listrik ya. Dengan demikian juga dengan ilmu yang kita miliki ya, saat kita pintar,
tapi tanpa etika, tanpa karakter iman Kristen, kepintaran kita hanya akan untuk membodohi orang lain, tidak memiliki manfaat untuk orang lain ya. Jadi etika dan karakter adalah hal yang terpenting bagi manusia. Kepintaran, ilmu itu semua bisa dipelajari ya. Bisa kita pelajari, bisa kita lihat, bisa kita contek ya kan. Itu bila kita berbicara mengenai ilmu, tapi ketika kita bicara mengenai etika dan karakter ya, itu adalah hal yang melekat pada diri kita, tidak bisa dicontek, tidak bisa mungkin ditiru bisa ya, tapi tidak bisa diaplikasikan secara sempurna. Oke, ini adalah kesempatan kita terakhir untuk saling mengenal ya. Karena itu saya membuat video ini. Sebenarnya untuk jangka panjang saya ingin membuat ya kalian bisa tetap saling berinteraksi satu sama lain ya. Karena kebetulan saya juga megang 3 kelas ya, cukup banyak ya. Bila kalian bersatu ya membuat link ya, ya seperti alumni ya, itu mungkin akan sangat berguna ya bagi kalian ya. Dimana ini adalah sarana-sarana yang sangat bagus, yang sebelumnya ketika saya kuliah, ketika saya sekolah, tidak pernah lembaga yang saya miliki memberikan kesempatan seperti UBSI ini. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya ya. Ingat ya, ilmu dapat kita pelajari, tetapi karakter dan etika adalah yang melekat pada diri kita ya. Saat orang lain tidak melihat, kita akan tetap memegang etika dan karakter kita. Oke, untuk yang nilai tugasnya kurang memuaskan, mari kita berdoa ya. Semoga nilai UTS-nya yang kemarin ya cukup, ditambah nilai UAS-nya yang sekarang ya, yang akan kita tempuh pada hari Sabtu kemungkinan ya, cukup untuk membuat kalian lulus ya. Seperti juga kata teman kalian dalam video, saya bukan orang yang sempurna Pak, makanya saya tidak mengerjakan tugas, karena bagi saya nilai UTS dan UAS sudah cukup untuk membuat saya lulus ya, seperti itu. Ya memang di UBSI bila kita mengerjakan UTS dan UAS dengan mendapat nilai yang baik, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kita lulus dalam suatu mata kuliah. Namun seperti yang saya sampaikan di awal, saya menganggap mata kuliah ini spesial ya, berbeda dengan mata kuliah yang lain ya. Saya berharap nanti di semester depan, apabila masih diberi kesempatan ya untuk mengajar mata kuliah ini, saya bisa memberikan sesuatu yang lebih baik ya. Saya harapkan setelah kalian melihat video ini, kalian bisa memberikan komentar ya di bawah video ini. Nanti berikan komentar yang bisa membuat saya mungkin mengajar lebih baik ya, yang akan mungkin saya terapkan di semester depan ya, terhadap mahasiswa UBSI yang lainnya. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf ya apabila tugas-tugas saya yang saya berikan membuat kalian malas untuk mengerjakan ya, terlalu berat sehingga kalian tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan ya. Mohon maaf. Silakanlah kalian lebih terbuka ya. Tugas saya berupa video itu sebenarnya mendorong kalian untuk lebih bersifat terbuka ya terhadap teman. Seperti juga apabila kalian ada masalah saat mengerjakan, sampaikanlah ke dosen kalian ya. Baik mata kuliah lain, sampaikan, Pak, saya cukup kesulitan mengerjakan tugas ini. Nah, disampaikanlah ya, sehingga dosen dapat memberikan jalan keluar ya terhadap kesulitan yang kalian hadapi ya, baik dari sisi waktu dan lain-lain. Oke, terima kasih.
kita sudah bersama selama 1 semester ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja ya, mohon dimaafkan. Mari kita saling memanfaatkan dan mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan, terutama buat yang di UBSI Margonda ya. Kebetulan saya memilih mengajar di UBSI Margonda karena dekat dengan tempat tinggal saya ya. Mungkin masih bisa bertemu karena semester depan sudah berlangsung secara tatap muka. Oke, terima kasih. Shalom. Sampai bertemu di lain kesempatan.